ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Ma'asyara hadirin wal hadirat, jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia. Insyaallah juga telah kita sertai dengan niat-niat yang mulia, niat mengkaji ilmu agama, niat i'tikaf, niat menjalin tali silaturahim, niat tolak bala, niat menghilangkan kesusahan-kesusahan yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan dengan niat-niat yang banyak itu Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan rahmat, berkah dan maghfirahnya kepada kita, sehingga tidak keluar kita daripada tempat yang mulia ini terkecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan kesusahan-kesusahan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyara hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menyambung kajian kita minggu yang lewat sampai pada yang kita baca itu ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddinnya yang dinukil oleh Syekh Ihsan Jampes yang mengarang kitab Sirajut Talibin tentang ghurur, ketertipuan. Kata beliau, sebagian orang itu tertipu karena terlampau dalam ketertipuan di atas mereka. Alangkah besarnya ketertipuan atas mereka. Jadi kalau kita lihat, perhatikan kata-kata ulama yang memuji kitab Ihya itu memang betul. Yusarih alal haq. Kitab itu terang-terangan mengatakan yang hak. Tidak kita dapati dalam kitab-kitab lain yang menerangkan tentang ketertipuan yang seperti ini. Bahkan kalau kita rujuk ke kitab aslinya, kata Imam Ghazali, ada juga yang tertipu ghururul alawiyyin. Nah, sampai ke situ beliau bahas. Ghururnya, tertipunya bangsa Alawi atau bangsa Habaif atau zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang tidak berani mengungkit sampai ke sana. Rupanya beliau, karena beliau kelasnya tinggi, bahkan beliau bukan Habib, beliau bukan keturunan Rasulullah. Beliau orang masyayikh biasa, orang tus. Orang tua beliau pun orang tua yang biasa, cuman beliau alimnya luar biasa. Sampai di situ beliau kaji ghururul alawiyyin, ghururnya bangsa Alawi. Nah, cuman beliau ditanya oleh Al-Habib, oleh seseorang, kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Tasbitul Fuad. Siapa Al-Ghazali? Imam Ghazali itu siapa? Kata Imam Abdullah Al-Haddad, Abu Sadah. Imam Ghazali itu ayahnya para habaib.
Kenapa dikatakan seperti itu? Karena mendidik betul, menemukan, mendidik celahnya di mana tertipunya para Alawiyin. Tertipunya itu di mana supaya jangan tertipu merasa zuriat Nabi Muhammad akhirnya tidak mau beramal. Kata Imam Ghazali, tidak mungkin anak itu bisa kenyang dengan makannya orang tuanya. Tidak mungkin. Jadi jangan berharap anak bisa menjadi alim kalau tidak mau belajar ilmu agama. Kadang-kadang kan seperti itu. Paling susah kalau di Jawa, paling susah mendidik anak kiai itulah. Kalau di Jawa Gus, disebut orang Gus. Kalau ada yang kata ada anak kiai Gus dia orang. Nah, Gus itu ngalih dididik. Biasanya orang tuanya nyekolahkan kada mau di pondok sekolah, kada mau jadinya. Jadi kalau umpama di Pondok Langitan Kiai Fakih menyekolahkan anaknya kada mau di pondok sorangan, carinya pondok lain. Kenapa? Kalau di pondok sorangan anaknya merasa ini pondok sorangan. Yang jadi pengasuh abah gua sorangan, akhirnya kada belajar. Nah, situlah tertipunya. Jadi dipondokkan ke tempat lain, sehingga di tempat lain dia dididik, disamakan dengan murid-murid lain, baru hanyar bisa jadi. Di pondok kami Darul Ihya Ulumuddin itu pengasuh nyekolahkan anak kada mau di situ, jauh di Sukabumi sana, di Sukabumi Jawa Barat, Sukabumi. Karena di Jawa Timur kurang lebih orang paham anak Habib, anak kiai, kada mau orang diagungkan orang. Kalau sudah diagungkan orang, kada maunya belajar. Nah, akhirnya jauh sekolahkan ke Sukabumi sana, ujung ke ujung. Jawa Timur itu di ujung sebelah sini, Sukabumi Jawa Barat sebelah sana. Di tengah-tengahnya Jawa Tengah, jauh, sejam pakai pesawat pulang. Nah, sama aja di Tembilahan, pondok pesantren berenang. Jarang ada orang Tembilahan hendak jadi. Yang jadi itu orang daerah, orang Buntu, orang Pungkat, Simpang Gau. Pokoknya orang daerah, orang Tembilahan, sekolah di Tembilahan. Di mana rumah? Parit 6 dia, tambah parah lagi. Orang Parit 6, sekolah di Parit 6. Di mana rumah? Parit 11. Jarak kami, jarak ulun. Andai kata sampai kelas 3 aliyah, Mbah tu bulik bisa mengajar, datang ke rumah, ulun bagi duit 3 juta. Itu tantangan supaya hendak belajar. Kenapa? Sudah terbukti dari bahari orang Tembilahan sekolah di Parit 6 kada mau jadi. Kenapa? Hanya merasa parah tadi kemudian belajar. Tapi kalau jauh sekolah hanya mau jadi. Makanya orang Tembilahan banyak ke jauh. Tolak ke Kalimantan, tolak ke Jawa sana. Kalau perlu jauh lagi ke sana. Ya kalau sudah merasa jauh, ya serius mau jadi. Kalau yang parah kada mau jadi. Kada mau jadi. Jauh ke sana. Al-mutasawwifah, orang yang tasawuf, ahli tasawuf, wa ma aghlabal ghurur alaihim, alangkah besarnya ketertipuan atas mereka. Wal mutaruna minhum firaqun katsirah, orang-orang yang tertipu di antara mutasawwifah banyak, kata beliau. Fa firqatun ukhra, sebagian di antara mereka. Fa firqatun minhum, sebagian satu firqah di antara mereka, hum mutasawwifatu ahli zaman illa man asamahullahu idda'u ilmal ma'rifah wa musyahadatal haq min 'ainil qalbi wa mujawazatil maqamat wal ahwal wal mulazimah fi 'ainis syuhud wal wusul ila al-qurbi wa la ya'rif wahidun minhum hadhil umur illa bil asami. Banyak orang-orang, kata beliau, yang mengaku punya ilmu ma'rifah, melewati makom-makom sampai syuhud, melihat hal-hal yang gaib. Itu banyak orang yang ngaku seperti itu. Padahal kebanyakan di antara mereka hanya mengetahui nama-nama saja. Ini sama namanya tasannuh, diulah-ulah ahli tasawuf.
paham seakan-akan paham tentang ma'rifah, padahal paham ngarannya aja ada ma'rifah. Ada namanya apa namanya itu, kalau dalam kitab Risalah Qusyairiyah itu kitab jarang dibaca. Kitab Risalah Qusyairiyah itu yang membaca orang-orang khusus. Biasanya orang itu dididik hendak jadi wali. Dibaca Kiai Hamid Pasuruan kepada Habib Ja'far bin Syaifan As-Segaf. Berduaan, benar yang baca berduaan. Habib Ja'far kadang mengajar kepada orang lain kitab Qusyairiyah, Risalah Qusyairiyah khusus kepada Kiai Hamid. Rupanya beliau ingin dijadikan dididik, mungkin pandangannya Habib Ja'far bin Syaifan ini orang akan menjadi orang besar. Akhirnya diajarkan kitab Risalah Qusyairiyah. Dalam kitab tersebut banyak kata-kata yang asing tentang masalah kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang makomat dan sebagainya. Mungkin ada orang yang membaca, dilihat dalam kitab tersebut, oh seperti ini. Akhirnya didakwahkan seakan-akan dia yang jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata beliau banyak yang mengetahui hanya sekedar nama saja. Bahkan kadang-kadang kata beliau, orang-orang seperti ini merendahkan ulama yang lain. Fuqaha direndahkan, mufassir direndahkan, muhaddisin direndahkan. Wa asnafil ulama lain direndahkan. Dia merasa yang paling hebat. Ini bodoh, tertipu. Tertipu kata beliau. Wa firqatun ukhra, ada lagi yang lain. Ishtaghalu bil mujahadah wa tahzibil akhlaqi wa tatheerin nafsi min uyubiha wa saru yata'ammaquna fiha fattakhadul bahsa an uyubin nafsi wa ma'rifati khida'iha ilman wa hirfatan. Ada orang itu kata beliau sibuk bermujahadah. Mujahadah itu mengalahkan nafsu. Katanya tuan guru, kurang lebih ingatan ulun bahwa sudah mengingat video itu. Mujahadah, kurang makan, kurang tidur, kurang kalam, kurang apa lagi? 4, kurang makan, kurang tidur, kurang berbicara, dan satunya kali ingat lagi, kurang ketawa, kurang apa? Mujahadah. Sibuk dia mujahadah. Nah, cuman ketika dia mujahadah melihat kepada orang lain, dilihatnya orang lain, orang ini kurang mujahadah. Akhirnya orang lain itu seakan-akan hina padanya. Melihat orang bergelimangan harta, merasa dia lebih baik dibanding orang tersebut. Timbul penyakit di situ. Kenapa bisa tertipu seperti itu? Ya karena kosong daripada ilmu tadi. Jadi ilmu itu pentingnya di sana. Banyak orang-orang itu tertipu karena tidak punya ilmu. Akhirnya amalnya itu kosong, sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ilmu itu didahulukan dibanding amal ibadah. Berapa banyak orang yang beramal ibadah namun rupanya amal ibadahnya itu sia-sia karena tertipu dengan amal ibadah itu sendiri. Asinful rabi, ada lagi golongan yang keempat, arbabul amwal, orang-orang yang punya harta. Wal muhtaluna minhum firaqun, juga banyak yang tertipu di antara orang-orang yang punya harta. Ada firqatun minhum yunfiquna al-amwala fi shadaqat, mereka menginfakkan harta alal fuqara, kepada orang fakir miskin. Wa yadrubuna bihil ma'afid al-jami'ah, tapi dicari tempat lapang. Banyak kayak sedekah zakat yang sampai mati orang. Bayar zakat rumah halus diumumkan bayar zakat, nanti akan ada pembayar zakat oleh tukih ini umpama. Akhirnya orang miskin datang bertuyuk ke sana. Berapa orang mati berapa tahun yang silam. Di
Pasuruan sawah juga mati orang terinjak-injak. Kenapa orang-orang miskin itu bertuyuk di sana? Maka lambat pulang bayar zakatnya tadi. Akhirnya bukan bermanfaat tapi mengazab orang lain. Kenapa tidak berikan kepada rumah ke rumah? Kalau dia oke, suruh anak buahnya. Mana yang janda-janda, mana yang miskin, kumpulkan data lewat RT RW, sudah. Anda bagikan ke sana. Sudah bagikan orang kaya. Tapi kenapa harus orang datang ke rumah? Karena merasa orang, nah inilah orang kaya yang paling sugih di kampung. Jadi minta perhatian pada orang lain. Nah, itu salah satu hal yang buruk. Tertipu bersedekah tapi mencari tempat yang luas, al-jami'ah. Kadang-kadang masjid jami', bagi-bagi di sana. Wa minal fuqara min adatihi asyukur wal ifsha. Kebiasaannya orang fakir itu banyak bersyukur. Terima kasih. Akhirnya merasa gagah. Yang sugih dapat amplop, terima kasih. Orang-orang miskin seperti itu. Jadi merasa gagah jadinya, merasa sugih benar. Itulah tujuannya. Bahkan yang lebih parah kadang-kadang ke keluarga itu pelit ke orang rumah. Ayo kita makanan kita ke warung kopi, gampanglah yang bandara kosong. Habis 100.000. Rupanya kawan, anak, bini di rumah makan ikan kari. Nah, ini lebih parah lagi. Kenapa seperti itu? Bini anak kadang mau nyanjung. Tapi orang lain pemurah kau di rumahnya. Hanya tahu kau ini kan pemurah benar. Setiap minggu mentraktir kami membandar. Berapa habis? 600.000, 500.000 habis. Tapi rupanya orang rumahnya, anaknya di rumah kasihan makan ikan kari handar. Nah, ini tertipu juga. Anak itu dimakani dahulu, bini itu dimakani dahulu, hanya orang lain. Hanya orang lain. Ada lagi warubbama yahrusuna ala infaqil ma' fil haji fayahujuna marratan ba'da ukhra. Suka banget tolak haji. Ada duitnya daftar haji. 2 tahun sekali tolak haji. 2 tahun sekali tolak haji. Warubbama taraku jiranahum jiya'an. Kadang-kadang mereka itu meninggalkan tetangganya dalam keadaan lapar. Tetangga laparnya tuh naik haji. Wah, ini ngalih naik haji. Bisa tutup nih tahun nih. Umroh aja stop dulu. Orang Arab Saudi kan sugih, minyaknya banyak. Nah, kalau kita miskin, kan miskin sugih, cuman karena bisa mengurus Indonesia ini sugih luar biasa. Orang Jepang tuh hendak pindah ke Indonesia. Dia orang Jepang bawa harta musuhnya pindah ke Jepang. Kami orang Jepang kan usah bawa harta kosongan, cukup bawa cangkul pindah kami ke Indonesia. Sanggup apa ada sanggup di orang Indonesia. Orang Jepang tuh pemikirannya hebat. Cangkul pun hantamnya dapat, ini bertani, jadi banyak luas kita ruang tanah kita ini luas, kaya, subur, ikannya banyak, cuman banyak juga yang korupsi, banyak rakyat miskin, Tiap tahun naik haji. Kalau Arab Saudi kan sugih. Ada gawat sedikit tutupnya sekalian umroh kada kawat. Nah sudah, ya sugih kada perlu orang lain. Kalau kita kadang-kadang masukkan terus orang luar, turis, akhirnya jebol juga corona. Coba langsung dari bahari tutup. Ada sudah melihat media-media umpama di luar negeri ada penyakit wabah, sudah tutup, kada usah lagi turis masuk, kada usah lagi orang keluar negeri dan sebagainya. Insya Allah aman. Cuma masih diterima aja. Orang dalam boleh keluar, boleh yang bawa penyakit. Berapa ada 4.000 orang karena sana. Nah, fayahujuna baratan ba'da ukhra. Tiap tahun naik haji. 2 tahun sekali atau naik haji. Warubama taraku jiranhum ji'an. Kadang-kadang meninggalkan tetangganya lapar.
Walidzalika qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Ibnu Mas'ud pernah berkata, fi akhir zaman yaksurul hajju bila sababi yuhawwinu alaihi safar. Akhir zaman, kata sahabat Ibnu Mas'ud, banyak orang itu haji tanpa ada sebab. Tanpa ada sebab, karena hanya duitnya banyak, naik haji. Ada seseorang minta izin kepada sahabat Imam Bishr bin Haris Al-Hafi. Imam Bishr Al-Hafi minta izin. Nah, orang dulu kan kalau hendak tolak minta izin, naik haji minta izin kepada ulama. Datang orang minta izin kepada Imam Haris Al-Hafi, orang sufi besar, Imam Haris Al-Hafi, Bishr Al-Hafi. Nah, Bishr Al-Hafi, kalau kada salah Imam Bishr Al-Hafi ini kada kawin. Kalau kada salah, sini kada kawin. Kenapa? Nikah itu banyak menyibukkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Beliau banyak uzlah, tetapi keluar orang tasawuf yang membiayai, yang memberikan makan adik perempuan, saudari perempuannya. Punya murid, ketika Imam Bishr meninggal dunia, muridnya mimpi Imam Bishr Al-Hafi. Dalam mimpi kata muridnya, engkau berada di mana? Kata Imam Bishr, aku berada jauh di dalam surga. Imam Bishr dengan Imam Ahmad bin Hanbal itu selinting. Imam Ahmad bin Hanbal telah meninggal dunia juga. Kata muridnya, Imam Ahmad bin Hanbal di mana? Kata Imam Bishr, kalau Imam Ahmad bin Hanbal jauh lagi di atas sana. Kata muridnya, kenapa engkau wahai guru kalah dengan Imam Ahmad bin Hanbal? Kata Imam Bishr, salahnya aku tidak punya keluarga, sehingga tidak ada tantangan. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengurus masyarakat, keluarga ada, anak ada. Rupanya keluarga, anak, masyarakat yang menyusahkan, kepala kita sibuk mengurus anak keluarga ini, itu pun dianggap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tambah banyak anak, tambah banyak beban, harus jadi semua. Jangan sampai anak tadi menyupani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah membanggakan nanti umatnya pada hari kiamat di antara umat-umat nabi-nabi yang terdahulu. Rupanya kita punya anak 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kadang mungkin kalau kita mendidik anak itu rupanya pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat Imam Ahmad itu rupanya tinggi, lebih tinggi daripada Imam Bishr Al-Hafi. Jadi bagus. Saking Imam Ahmad ini kadang mau bujang, beliau pernah meninggal bininya pagi, patang beliau kawin sudah. Coba kita kayak itu, wah langsung hilang derajat di si masyarakat. Apa aja sisidin gini, pagi bini dikubur, patang kawin sudah orang lain. Imam Ahmad ada pagi bininya meninggal, dikuburkan, patang qabil tu nikah sudah. Nah, kawin pulang lawan orang lain. Ditanya beliau, kenapa engkau cepat kawin? Kata beliau, aku takut meninggal kalau malam meninggal dalam keadaan bujang. Nah, itu kada bagus. Ini bagus meninggal kalau andai kata ada keluarga, itu tinggi pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngurus keluarga itu susah. Bukan nyaman ngurus anak bini. Sikung bini dihangali apalagi 2, 3, 4. Nah, susah ngurus anak bini. Banyak cobaannya. Kadang diganggu oleh bini. Banyak pikiran dirinya. Itu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masalah apa tadi? Jadi Imam apa tadi? Imam Bishr, lain Imam Bishr. Iya, ada orang datang kepada Imam Bishr Al-Hafi, beizin ingin pergi haji. Kata Imam Bishr, berapa modal engkau? Aku bawa duit 2000 dirham. Ini haji sunnah apa haji wajib? Kata orang itu, haji sunnah. Maukah aku tunjukkan, engkau tidak perlu jauh-jauh pergi haji, cukup di rumah tapi dapat ridho Allah.
Sekarang aku tanya, pergi hajimu ini tujuanmu rindu kepada Baitullah, ingin berdagang, apa ingin cari ridho Allah? Kata orang tadi, aku ingin cari ridho Allah. Nah sudah, aku tunjukkan cara. Engkau duduk di rumah, kemudian engkau bagi-bagikan itu harta, tapi engkau dapat ridho Allah. Engkau berikan kepada janda, berikan kepada fakir miskin, berikan kepada orang yang susah, cari ada orang yang banyak hutang tidak sanggup bayar, kasihkan uang tersebut, habiskan 2000 dirham tersebut untuk membantu orang-orang tersebut, sehingga engkau membuat mereka senang, engkau menghilangkan kesusahan-kesusahan mereka, dan itu lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dibanding 100 kali haji sunnah setelah haji wajib. Bagaimana? Sekarang aku tanya, hatimu bagaimana? Kata Imam Bishr. Dia orang tersebut kayaknya lebih kuat pergi haji. Nah, kata Imam Bishr, itulah biasanya hasil dagang yang ada sedikit kotoran-kotoran di dalamnya pasti nafsu ikut andil. Artinya apa? Nyaman diam di rumah dapat ridho Allah, masih juga hendak tulang puyuh naik haji, alasannya tadi dapat ridho Allah, tapi disuruh berdiam di rumah kada hendak, masih hendak naik haji tadi, berarti bukan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau, pasti ada nafsu yang ikut andil kalau harta yang dibawa pergi naik haji tadi harta yang kurang bersih. Banyak kayak itu tuh. Banyak orang seperti itu. Nah, kalau kita ingin suka umroh, suka haji, lihat tetangga dulu. Bersihkan tetangga daripada kesusahan, hanya tulang. 3 tahun sekali kah? Duitnya ada. 4 tahun sekali kah? Yang penting tetangga sudah tidak ada yang memerlukan betul. Tidak ada tanggungan lagi sudah. Karena duit kita tuh ada tanggungan di sana. Sahabat Ibnu Mubarak, Imam Ibnu Mubarak, beliau pernah naik haji. Habis naik haji pulang ke rumah. Sampai di rumah ketemu ibunya, kata ibunya, ambilkan banyu di dapur, aku hendak minum. Berat hati Ibnu Mubarak hendak mengambilkan banyu, padahal itu dari luar ke dapur. Kata Ibnu Mubarak, kemarin naik haji dari sini sampai ke Baitullah berkilo-kilometer jauhnya, cuman merasa nyaman aja, kada ada merasa susah. Tapi kenapa disuruh mama mengambil banyak ke dapur hanya beberapa langkah, itu berat hati mengambilkan. Oh, ini berarti kata beliau, hajiku kemarin ini berarti kecampuran nafsu, maka aku hukumi hajiku itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolak pulang sidin naik haji. Nah, dianggap sidin kada laku, kada diterima oleh Allah. Kenapa? Kenapa tadi untuk urusan sama-sama wajib, haji wajib, ikut perintah orang tua wajib, tapi kenapa yang dekat berat mengambilkan banyu tadi? Kenapa yang jauh gampang? Mungkin yang jauh tadi kecampuran nafsu. Itu ulama sampai di situ membahas, diperhatikan banget amal-amalnya tadi. Itu tertipu, orang-orang seperti tertipu. Kenapa? Ilmunya kada ada, nafsunya besar. Nah, nafsunya besar, ingin dilihat orang sugih. Ada lagi wa firqatun ukhra. Min arbabil amwal istaghalu biha yahfazuna al-amwal wa yamsikunaha bil bukhli thumma yastaghiluna bil ibadat al-badaniyah allati la yahtaju fiha ila nafaqatin kasiyamin nahar wa qiyamil laili wa khatmil quran wa hum maghruruna li anna al-bukhla al-muhlik qad istawla ala bawatinihim. Ada kadang-kadang orang sugih itu, kata Imam Ghazali, sibuk melakukan amal ibadah badan, tapi susah mengeluarkan duit. Padahal Allah itu mentakdirkan dia jadi orang sugih supaya dapat membantu orang miskin.
Kita yang miskin kada tahu bersedekah, hanya banyak beramal ibadah badan, tasbih, baca Quran, khatamkan Quran, bangun malam, kemudian puasa pada siang hari. Ini orang miskin. Orang suki itu urusannya bagikan duit. Nah, apa Maulid Nabi? Siapa yang datang? Habib ini. Nah, berapa orang puasa? 10 juta. Ambil duit di rumah. Nah, itu urusan orang suki itu. Nah, seharusnya seperti itu. Ini kadang-kadang orang suki umpat juga bertasbih, umpat berzikir. Kenapa? Omalara tadi. Pada hendak mengeluarkan duit. Nah, urusan bertasbih berzikir itu orang miskin. Orang miskin. Orang suki itu dengan ini beramalnya. Apalagi siapa ulama datang, ulah pengajian, ambil duit di rumah, akan nyaman seperti itu. Itu orang suki. Ini tertipunya kata beliau, faghururu haula fi tarkil ahab wal anfa, meninggalkan yang paling penting dan yang paling bermanfaat. Berzikir itu penting, cuman ada yang lebih penting. Apa? Keluarkan duit kalau kita punya duit. Kadang-kadang kita tertipu di situ. Jadi ada yang muhim, ada yang aham, ada yang penting, ada yang lebih penting. Maka dahulukan yang lebih penting. Allah takdirkan kita banyak duit, orang sugih, berarti Allah menyuruh kita untuk beramal dengan harta kita. Allah takdirkan kita kada berduit, berarti kita membalap orang yang berduit, beramallah dengan badan kita. Kadang-kadang yang susahnya sama-sama ingin beramal badan, kenapa pisit lawan duit tadi. Nah, cuman alhamdulillah di sini termasuk yang munggar kagum juga kami. Paling nyaman lah berjamaah di Al-Ghulam ini. Kenapa? Bersalaman masih. Di Al-Huda kada bersalaman lagi. Di Taqwa lebih malah. Udah ada boleh bersalaman. Wah, dia kami ngalih sedikit. Jadi berdiaman lagi habis jadi imam untuk zuhur. Habis berdoa berdiaman langsung naik. Gambar kanan tuh ada. Dilarang bersalaman. Ini ngalih sedikit. Padahal kita lihat kan zonanya hijau. Zona hijau itu berarti kada ada yang kena. Kada ada yang kena belum aman. Aman masih, apalagi sediakan kadang-kadang kita wudhu dulu dan apa-apa. Kada boleh bersalaman ngalih sedikit. Gunanya ada zona habang, ada zona kuning, ada zona hijau karena beda kebijakan yang ada di dalamnya. Zona habang kada boleh berjamaah, kada boleh sembahyang tarawih berjamaah, kada boleh jumatan. Oke lah, zona habang, zona merah. Zona kuning lain lagi, zona hijau paling aman, kosong. Di Pasuruan hanya 2 daerah yang kena, yang masih zona hijau. Kejayaan dan satunya. Yang lain Bangil pun sudah zona merah sudah. Ada sudah yang positif 3 orang di sana, zona merah. Kita ini zona hijau, alhamdulillah. Ada yang kena. Yang penting dijaga ketat penjagaan kita. Yang seperti itu yang pas ya sebenarnya. Kalau kasihan juga kadang-kadang kami lihat rumah makan ketutupan aja. Dibuka, ada yang dibuka bercerita. Kami buka rumah makannya, waduh langsung dibawa polisi naik ke mobil. Nah, dinasihati di kantor polisi. Kasihan ada yang hendak bayar cicilan sepeda motor kada kawa, beli kampung akhirnya. Nah, kenapa? Kada bergerugian lagi orangnya, entah sampai kapan nih. Padahal kita zona hijau, padahal jaga ketat di perbatasan. Sudah biarkan ekonomi berjalan seperti biasa. Kasihan orang lain. Khawatirnya kita bukan darul mafasid muqaddamun ala jabil masalih, tapi darul mafasid muqaddamun ala daril mafasid. Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menolak kerusakan yang lain. Jadi timbul 2 darurat. Kenapa orang banyak yang mengeluh kada kawa bayar sewa rumah, kada kawa bayar cicilan sepeda motor, dan sebagainya. Ini paling nyaman sini dah. Habis bersalaman. Nah, tapi inilah yang tinggal bersalaman perasaan. Yang lain kada bersalaman lagi. Habis sudah bersalaman. Yang khawatirnya kita itu terbiasa, akhirnya hilang sekalian tuh. Karena terbiasa kada bersalaman, akhirnya sudah aman pun kada bersalaman lagi. Nah, bisa seperti itu kayaknya. Tali silaturahim.
dan paling banyak mendaftar sejadah. Jadi sini juga 3 sab dihantamnya. Orang lain kada mau 3 sab. Darul Hikmah sesab jawabannya mantang sejadah. Al-Huda kada berhantangan kada mau. Terima sama kada berhantangan. 3 sab dihantamnya. Dan dia juga yang protes. Kan wani juga di sini Al-Huda dia orangnya. Ati Allah wa ati Rasul ulil amri minkum. Ati Allah itu jelas taati Allah. Wa ati Rasul taati Rasul jelas. Wa ulil amri minkum ini masih banyak tafsir. Ada yang mengatakan pemerintah, tapi ada tafsir mengatakan ulama bukan pemerintah. Jadi taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah para ulama. Kalau dikatakan pemerintah, lihat dulu sesuai dengan syariat. Kalau sesuai dengan syariat, ayolah taati. Kalau tidak sesuai dengan syariat, jangan ditaati. Ulama yang ditaati tadi itu masih khilaf. Ada yang mengatakan pemerintah, ada yang mengatakan itu adalah ulama. Mentaati para ulama. Habis sudah. Itulah sebagian daripada hal-hal yang membuat kita tertipu, diringkas oleh beliau. Andai kata beliau, fa in qulta fa bima yanjul 'abdu minal ghurur, bagaimana caranya hamba itu bisa selamat daripada ketertipuan? Maka caranya fa'lam annahu yanju minhu bi salasati umurin bil aqli wal ilmi wal ma'rifah. Bisa selamat dengan 3 cara. 1 ilmu, yang kedua ada akal, yang ketiga ada ma'rifah. Mengenal diri sendiri, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal kepada dunia, mengenal kepada dirinya harus beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kajiannya. Jadi sebenarnya susah. Kalau kita melihat banyak-banyak ketertipuan itu susah menjadi memang para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Cuman orang-orang yang dekat dengan Allah itu memang dibantu Allah. Bukan kadang-kadang sebagian mereka lari malah daripada dijadikan wali Allah. Kan hendak jadi wali itu kan hendak. Kenapa? Berat, kan nyaman. Kadang-kadang mereka itu kan banyak cobaannya, penyakitnya banyak. Kenapa? Menanggung tadi tanggungan. Nah, menjadi para wali Allah itu bukan nyaman. Ada yang mereka tuh lari daripada kewalian tapi datang terus kewalian tadi. Kenapa? Takdirnya sudah jadi wali Allah. Akhirnya dimudahkan oleh Allah, diselamatkan daripada ketertipuan seperti ini. Ada yang memang mencari menjadi wali Allah, itu pun kadang baik. Rajin beramal ibadah, mujahadah dan sebagainya. Nah, kenapa? Aku hendak jadi wali Allah. Itu pun kadang ikhlas sebenarnya. Hendak jadi wali Allah tadi sudah. Kita beramal ibadah itu karena menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia dekatkan diri kepada Allah, selesai. Masalah pangkat itu Allah Subhanahu wa taala urusannya. Yang penting kita beramal ibadah selesai. Nah, itu sifat kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, aku beramal ibadah kepada Allah bukan takut kepada neraka, bukan ingin mencari surga, tapi murni karena aku adalah hamba yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan hidup kita daripada penyakit-penyakit zahir dan penyakit-penyakit batin terlebih khusus, dan memudahkan segala urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan kita selalu didoakan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.